Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Matan Ghoyatul Takrib yang telah disusun oleh Syekh Abi Syuja', marilah kita hadiahkan Al-Fatihah terkhusus beliau, mu'alif, dan seluruh ulama, seluruh wali, seluruh solihin, seluruh kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hadiah Fatihah tersebut kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga kita memperoleh kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyati wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah masuk dalam pasal istinja atau cebok. Jadi di dalam tatanan hukum Islam atau aturan-aturan Islam itu tidak hanya membahas, mengkaji terkait persoalan yang dianggap oleh khalayak umum besar, tetapi sampai perkara-perkara yang mungkin dipandang kecil itu dikaji secara khusus, secara mendetail dalam agama Islam lewat Al-Quran, lewat hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama yang telah ahli dalam bidang itu, termasuk dalam urusan istinja maupun istilah artinya adalah cebok. Ini tentunya adalah suatu ilmu yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita benar-benar bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, selamat, dan mendapatkan kebahagiaan. Faslun ay hada faslun, ada suatu pasal. Faslun itu kalau dalam bahasa Indonesia pasal itu, kalau dalam hukum undang-undang itu pasal 1, pasal 2, pasal 3. Karena kalau kita belajar fikih itu seperti halnya kita itu sarjana hukum dalam mempelajari perundang-undangan negara. Cuma kalau sarjana hukum itu kan yang difahami dan yang dihafalkan adalah undang-undang, pasal-pasal yang kaitannya dengan tatanan hukum negara. Kalau fikih itu ya juga termasuk undang-undang, pasal-pasal yang berkaitan dengan agama Islam, yang merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis, ijma', qiyas, dan para ulama yang telah berpendapat di dalamnya. Itu fikih. Makanya kita nggak kaget kalau fikih itu pembahasannya wajib, haram, pembahasannya boleh tidak, wajib, halal, haram, seperti itu, seperti dalam sarjana hukum. Wal istinja'u wajibun, adapun istinja atau cebok itu hukumnya wajib. Kalau dijalankan berarti mendapatkan pahala, namanya wajib. Jadi setiap kita cebok, kalau memang kita niati itu adalah mentaati aturannya Allah, maka kita mendapatkan pahala kewajiban, dan itu nggak main-main. Jadi suatu pahala kewajiban itu tidak hanya perkara yang mungkin dianggap sangat berat atau sangat besar. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib, sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, maka mendapatkan pahala wajib. Atau zakat juga wajib dengan persyaratan-persyaratannya. Haji juga wajib dengan ketentuan-ketentuannya. Pahala wajib. Pun demikian di situ istinja juga hukumnya wajib. Artinya tidak hanya suatu beban kepada kita, tetapi di balik semua itu Allah memberikan pahala
hukum wajib kepada kita yang mau menjalankan, dan ingat bahwa pada waktu itu kita menjalankan aturannya Allah. Jadi suatu hal yang kelihatannya remeh ternyata mendapatkan pahala yang luar biasa kalau kita mau menghayati. Ya, tidak hanya sekedar sunnah, tetapi bahkan wajib. Mung cebok. Kalau dipandangkan mung cebok itu sudah mendapatkan kewajiban. Minal bauli wal ghaiti, ay min khurujil bauli wal ghaiti. Dari keluarnya air kencing dan keluarnya tinja. Pun ini ada ketentuan bisa sampai ranah wajib. Soalnya istinja itu secara hukum sampai 5. Cebok itu telah dirumuskan oleh para ulama, hukumnya itu sampai 5. Semua hukum taklifi masuk. Mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi cebok itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, mubah, makruh, haram. 5. Cuma yang disebutkan oleh Syafi'i Syuja wajib karena lumrahnya wajib yang dijalankan. Apa itu yang wajib? Ketentuannya, jikalau perkara yang keluar itu najis dan dalam kondisi ada basah-basahnya, nah, atau memang dubur yang dilewatinya itu basah. Suatu perkara yang terkena najis itu bisa menjadi perkara yang mutanajis atau terkena najis kalau memang ada yang basah, minimal salah satunya. Kalau sama-sama kering, maka perkara yang dikenai itu enggak najis. Contoh karpet ini kejatuhan kotoran cicak. Kok kotorannya kok kering? Kotorannya kering, maka di situ karpet ini kok sama-sama kering, maka tidak najis, cukup diambil. Tapi ngambilnya harus dengan benda yang kering juga. Bedanya memang kalau kotorannya agak basah. Atau kotorannya kering, kemudian karpetnya agak basah. Maka di situ baru karpet ini ikut menjadi perkara yang terkena najis. Seperti itu. Itu juga masuk akal, karena ketika basah itu pasti ada perkara yang menempel. Pasti ada perkara yang menempel. Jadi wajib kalau memang kotoran atau apapun yang keluar dari alat kelamin atau dari dubur kita itu memang ada basah-basahnya. Itu wajib untuk istinja. Mandub, sunnah. Tidak wajib berarti. Ketika yang keluar itu perkara yang najis, namun tidak basah. Kabak rotin ya bisatin aududatin, seperti halnya kotoran yang benar-benar kering. Kotorannya benar-benar kering atau yang keluar itu berupa set. Dudah atau apa namanya, set itu loh Pak, yang putih-putih apa itu namanya, kalau bahasa Jawanya ada singgat, set atau ulet ya. Kalau memang kering, yang keluar kok itu nggak sampai wajib kalau memang benar-benar kering. Ada orang yang mengeluarkan tinja kering-ring, nggak ada basahnya, terus kemudian dari duburnya itu umpama itu juga kering-ring. Maka di situ secara hukum fikih hukumnya istinja bukan kewajib melainkan sunnah, tapi ini jarang. Yang ketiga mubah. Mubah itu pada praktek istinja minal arok. Ketika yang keluar bukan keluar, jadi di sekitaran dubur itu ada keringetnya, ngeringet. Kadang kan mungkin basah-basah ngeringet gitu ya. Nah, itu kan tidak dari dalam, cuma di situ berkeringat, mungkin jogging, ya, badminton, atau duduk lama di tempat yang panas. Di situ boleh saja kemudian istinja, diceboki boleh. Ada istinja yang makruh. Contohnya adalah al-istinja'u minar rih. Kentut. Kentut itu kok kita istinja bukan kok wajib, bukan kok sunnah, bukan kok mubah, justru makruh. Berarti sebaiknya untuk dihindari. Itu kan baunya nggak enak. Ya lebih baik tetapi jangan terus diatasnamakan itu istinja sebagai aturannya Allah, karena malah justru hukumnya makruh. Sebaiknya dihindari. Apa hikmahnya?
Apa kemanfaatan yang bisa kita ambil? Kenapa kok kentut yang kebiasaan kentut itu memang baunya nggak enak sama seperti perkara yang keluar, kenapa kok sampai makruh? Supaya kita terhindar dari was-was. Was-was itu bentuk daripada ketidaknyamanan hati, kebimbangan terkait dengan ini najis enggak. Ya, seperti itu namanya was-was, gangguan-gangguan hati yang dipengaruhi oleh setan. Nah, kalau terus kemudian setiap kentut kok dianjurkan untuk istinja, wah ini repot. Kita akan timbul was-was. Ketika kok sudah dari situ was-was, maka ibadah kita juga was-was. Dan itu sebaiknya dihindari. Yang kelima adalah haram, tapi sah. Ada haram tapi sah, ada haram yang tidak sah. Artinya haram tapi sah itu istinja dengan contoh air ghosopan. Itu sah-sah saja karena sudah memenuhi syarat. Tetapi haram karena memakai air yang ghosopan. Seperti kita sholat. Sudah menjalankan syarat, sudah menjalankan rukun, tetapi pecinya peci curian. Sholatnya sah, tapi ada kandungan keharaman sebab memakai atribut yang haram. Jadi ada yang namanya hukum taklifi, ada yang namanya hukum yang lain, yaitu masalah keabsahan dan ketidakabsahan. Hukum apa namanya saya lupa. Hukum ardi atau hukum apa saya lupa itu. Hukum taklifi sama hukum wad'i, ya Allah. Hukum taklifi sama hukum wad'i. Wad'i itu masalah sah tidaknya. Kalau hukum taklifi itu masalah haram, wajib, sunnah, dan yang lain sebagainya. Jadi contohnya tadi, istinja pakai perkara yang ghosopan, maka hukumnya sah, bisa suci, bisa dibuat sholat, cuma tadi mendapatkan keharaman. Ada yang haram tapi tidak sah. Ya contohnya istinja dengan barang-barang yang tidak menetapi syarat. Contohnya dengan tulang, dengan tisu yang basah. Nah, itu kan memang tidak menetapi syarat dan juga tidak sah. Itu adalah rumusan para ulama tentang hukum daripada cebok yang memang luar biasa. Dari wajib sampai haram. Kalau kita benar-benar ingat pada waktu istinja adalah suatu kewajiban, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istinja'u wajibun minal qauli wal ghaiti. Diterangkan istinja itu wajib dari keluarnya kencing dan tinja. Itu ada kalanya dengan istinjanya dengan menggunakan air, atau ada kalanya dengan menggunakan batu, atau semakna batu. Kalau dengan air, sudah maklum, kita istinja rata-rata menggunakan air. Atau dengan menggunakan batu, wama fi maknahu, sesuatu yang semakna dengan batu. Mingkuli jamidin, tohirin, koliin, ghairi muhtaromin. Batu itu benda yang padat, makanya ada jamid. Benda yang penting padat, bukan kok keras loh. Nggak harus keras, tetapi yang penting padat. Tidak termasuk benda cair. Benda padat, makanya tisu kering itu termasuk. Tisu kering itu termasuk. Atau kain yang bukan kain yang halus, itu juga bisa dibuat untuk istinja. Benda yang padat, benda yang suci pula. Kemudian kolik. Kolik itu dapat mengangkat kotoran. Dan tidak termasuk perkara yang dimuliakan. Contohnya tulang itu termasuk muhtaram. Karena tulang itu adalah termasuk daripada makanan-makanan jin. Diterangkan tulang itu termasuk makanan-makanan jin. Jadi jangan terus kemudian dibuat istinja, dibuat istijmar, dibuat cebok. Maka nanti ada istilah nanti malah nggak bisa BAB. Oh ternyata istinjanya itu ngawur gitu ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jadi persyaratannya tadi benda padat, suci, bisa mengangkat kotoran dan tidak termasuk perkara yang dimuliakan. Contohnya adalah termasuk makanan. Roti umpama nggak boleh karena roti itu termasuk muhtaram. Bahkan ada ibarat atau referensi sahih dari para ulama, termasuk dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu, faidatun yajuzu al istinja'u bi auraqil bayadi al khali an dzikrillah ta'ala. Boleh
istinja menggunakan dedaunan putih atau sekarang ya kertas atau tisu yang memang tidak ada di dalamnya tulisan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan wa yahrumu al-istijmaru bil judron al-mauqufah wal mamlukah lil ghair. Dalam ibarat tersebut haram istijmar. Jadi ada istilah istinja, ada istilah istijmar. Kalau istinja itu umum, bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu atau semaknanya. Biar kita pengalaman. Istinja itu cebok. Cuma bahasanya istinja ini umum, bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu atau semaknanya. Hanya saja kalau menggunakan kata-kata istinja itu biasanya menggunakan air. Kalau istijmar itu bahasanya peper atau cebok menggunakan batu atau semaknanya. Bahasa Nabi kok umpama pakai istajmaro, berarti di situ ceboknya menggunakan batu atau semaknanya. Haram istijmar dengan diusapkan ke tembok. Ada nggak seperti itu, Pak? Nggak ada yang aku. Ya kan biasanya kan ada ya seperti itu. Mungkin kecil kita kan pernah seperti itu ya, di koset-kosetnya ke tembok. Jadi cari tembok, umpama di situ kencing, terus kemudian selesai usapkan satu, pinggirnya lagi, satu lagi, pinggirnya lagi, satu lagi menjadi 3. Sudah cukup. Katanya minimal adalah 3 di posisi yang berbeda di tembok. Tetapi dengan koyet tembok wakafan atau temboknya orang lain gitu. Tapi temboknya sendiri, ya nggak masalah kalau temboknya sendiri. Kalau temboknya fasilitas umum umpama, yang notabene memang ya tidak wajar cebok seperti itu nggak boleh, haram. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai terus kemudian kita ngawur, agar dikoset-kosetkan ke tembok atau dikoset-kosetkan ke pagarnya orang lain. Kalau pagarnya sendiri ya terserah. Kalau tempat kamar mandinya sendiri ya monggo-monggo aja. Ini yang haram adalah ketika itu wakafan atau kepemilikan orang lain atau kita tidak punya hak di situ. Ini perlu saya sampaikan karena ini juga penting. Loh, kadang anak-anak juga ya seperti itu kan Pak ya. Anak-anak atau yang masih belum balik itu kadang ada yang praktek cebok itu bukan pakai air, bukan pakai batu atau tisu, tetapi dikosetkan ke tembok. Kalau Bapak seperti itu kok tahu, apa yang dilakukan oleh Bapak-Bapak ini? Dibiarkan atau dikasih tahu? Nah, itu harus tahu. Jadi gini, ada kaidah seperti ini Pak. Ada kaidah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Memberitahu atau perintah perkara yang baik menurut agama, mencegah perkara yang dilarang. Itu harus dilakukan ketika melihat langsung pada waktu itu juga, meskipun orang yang melakukannya sebenarnya nggak dosa. Yang penting perbuatannya itu termasuk dosa. Contoh, orang gila kok tiba-tiba sama-sama gila melakukan hubungan badan di pinggir jalan. Ya, ada orang gila melakukan hubungan badan di pinggir jalan atau di tempat umum. Dan itu bukan suami istri. Ya jelas nggak bolehnya lah kalau memang dia itu melakukan seperti itu di tempat umum. Nah kita wajib nggak untuk mencegahnya? Kita punya kemudian pola pikir, itu kan dia meskipun seperti itu kan nggak berdosa. Kan gitu kan? Karena dia gila. Tetapi ternyata hukum syariat menyatakan wa illam ya'sam al-fa'ilu. Meskipun orang yang melakukan itu tidak mendapatkan dosa, kok perbuatan yang dilakukan itu termasuk perbuatan yang maksiat secara prakteknya, maka wajib bagi orang yang mampu untuk mencegahnya, dia harus mencegahnya. Jadi masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak pandang orang yang melakukan itu dosa apa enggak. Kok umpama yang melakukan orang gila, kok umpama orang yang melakukan itu masih kecil. Kok umpama yang melakukan itu orangnya dalam kondisi mabuk jelas berdosa kan? Dalam kondisi tidur, terus ngelindur masuk kamarnya tetangga umpama.
itu tetap wajib bagi kita yang tahu langsung untuk memang benar-benar mencegah. Tidak ada alasan itu orangnya tidak berdosa. Berarti apa kesimpulannya? Bahkan secara syar'i di dalam kitab Hasyatul Jamal, kok ada anak-anak yang sudah tamyiz seperti itu, maka wajib bagi wali, orang tua atau yang mengurus, bahkan siapapun yang tahu, kok anak umpama kencing sembarangan atau kencing gak cebok atau kencing diusapkan ke temboknya orang lain, wajib bagi kita untuk memberi tahu atau mencegah atau memberikan peringatan, jangan kok melakukan seperti itu. Bukan masalah di situ dia tidak berdosa, tapi masalah perbuatannya itu termasuk perbuatan yang maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari summa yutbi'aha bil ma'i wa yajuzu ayyaktasira alal ma'i au ala salasati ahjarin yungki bihinal mahalla. Yang lebih baik, yang lebih utama, cara istinja adalah permulaannya dengan menggunakan batu atau semaknanya, atau diusap dulu menggunakan tisu kering contohnya. Setelah itu baru diikutkan dengan menggunakan air, supaya apa itu namanya, ainnya, kotoran itu sudah hilang terlebih dahulu. Kalau kencing itu kan masih ada kayak airnya. Berarti kalau umpama BAB itu masih ada kotorannya. Kalau kemudian dibuang dulu, diusap dulu menggunakan batu atau menggunakan tisu, ini kan terus kemudian najisnya tinggal najis hukmiyah. Ya Pak ya, najisnya itu tinggal najis hukmiyah. Jadi ada najis yang ainiyah, ada najis yang hukmiyah. Najis ainiyah itu masih ada bentukannya, atau masih ada baunya, atau masih ada warnanya, atau masih ada rasanya, atau setidaknya masih ada bentukan najisnya. Kalau di situ sudah diusap, tinggal sudah tidak ada apa itu namanya bentukan najisnya, dilihat juga warnanya sudah hilang, maka itu tinggal najis hukmiyah, tinggal akarnya doang, bekasnya doang. Kalau sudah seperti itu enak, satu basuhan, maka di situ sudah suci, dan ketika belabar kemana-mana itu tidak membahayakan di area tubuh yang lain dan tidak membahayakan di pakaian seperti itu. Meskipun nyiprat karena di sini sudah hilang secara ainiyah, maka itu sudah beres. Contoh umpama ada najis di sini, kena telek, kena kotoran apa itu namanya cicak, basah, maka di situ diusap tisu dulu, set kan sudah hilang tuh, najisnya hilang, terus kemudian ya apa itu warnanya juga hilang, pokoknya sudah hilang. Ini kemudian dituangkan air itu sudah beres. Bedanya kalau terus kemudian masih ada bentukan najisnya, dituangkan gini belabar najis semua. Nah, maksudnya seperti itu. Tapi kita kan ya kadang alah tisu-tisuan air banyak sor gitu aja Pak ya. Nah, tapi sebenarnya dalam syariat itu mencarikan suatu perkara yang lebih hati-hati dan masih mungkin dijangkau. Makanya dalam apa itu namanya kamar mandi, toilet umum itu kan biasanya ada tisunya Pak ya. Jadi itu digunakan itu dulu, tinggal nyemprot, seret, selesai. Soalnya kalau di tempat kamar mandi umum itu biasanya semprotannya itu loh, kan kenceng itu Pak ya. Ya kan kenceng itu. Tidak ada baknya yang kemudian sor gitu kan. Nah itu kalau tidak ditisui dulu, sor pasti bleber. Blebernya itu membawa najis karena masih ada ainiyahnya, maka muncrat semua. Oleh karena itu dibuang dulu pakai tisu. Nah, kalau disemprotkan ini nggak masalah, sudah tidak masalah dan sudah nggak perlu was-wasan, nggak perlu ragu lagi. Wa yajuzu ayyaktasira alal ma'i au ala salasati ahjarin yumki bihinal mahalla. Diperbolehkan untuk hanya menggunakan air saja atau menggunakan 3 batu atau 1 batu dengan posisi yang berbeda-beda yang bisa membersihkan tempat yang terkena najis. Fa idza aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Kemudian apabila ingin meringkas atau ingin hanya salah satu yang dijalankan, maka sebaiknya menggunakan air. Karena air itu menghilangkan, sedangkan batu itu hanya memperbolehkan. Ibahah, memperbolehkan. Kalau air itu memang benar-benar menghilangkan najis, kalau batu atau semakna dengan batu seperti tisu,
yang kering tadi itu sebatas, oh sebenarnya masih ada najisnya, tetapi sudah diperbolehkan untuk sholat. Nah, seperti itu. Itu adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan cebok. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan, di mana pembahasan ini nanti adalah masalah adabnya qadil hajat. Adabnya orang yang sedang hajat, atau yang sedang beol, atau yang sedang kencing. Baik adab itu wajib, atau adab itu sebatas sunnah. Wa yajtanibu ay wujuban istiqbalul qiblati wastidbaruha fis sahra'i. Wajib bagi orang yang sedang hajat pada waktu hajat tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat di saat hajatnya itu di tanah lapang tidak ada tutupnya. Hajatnya itu mungkin di padang pasir atau di lapangan atau di kebun-kebun gitu ya. Itu haram memposisikan diri menghadap kiblat. Berarti kalau menghadap kiblat berarti posisinya adalah kencing, ya kan? Kencing. Kalau di situ belakang kiblat berarti posisinya adalah BAB. Umpama terus kemudian dia membelakangi kiblat seperti saya ini kan membelakangi kiblat. Kemudian kencing, ini enggak termasuk haram karena saya kencing tidak menghadap kiblat, ya. Haramnya itu ketika posisi saya seperti ini, itu ketika BAB, itu berarti namanya membelakangi kiblat. Begitu nanti juga sebaliknya, itu di posisi ketika di tempat yang lapang. Di posisi atau di tempat yang lapang. Berbedanya kalau di tempat yang memang tempat tersebut tersedia untuk BAB ataupun kencing yang namanya WC. WC itu singkatan apa sih WC itu? Water closet. Ya. Kalau kok memang tempatnya sudah tersedia, dimanapun apakah di situ di bangunan atau di kali sudah ada kurungannya, itu nggak ada hukum masalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Lantas bagaimana kemudian andekan pada waktu di tanah lapang, ya? Jadi ini menghadap kiblat nggak ini? Nggak ada masalah, karena illal bina'a al-mu'adda liqadha'il hajati fala hurmata fi mutlaqon, kecuali suatu bangunan yang memang disediakan untuk qadhil hajat. Fala hurmata fi mutlaqon, maka tiada keharaman sama sekali di dalamnya secara mutlak. Mau menghadap kemanapun di situ nggak masalah karena memang sudah tersedia. Itu yang jadi masalah kalau memang di situ tidak ada penghalang. Nah kalau kita di waktu tertentu di kebun, di padi, di tanah lapang, bagaimana caranya? Kita cari satir. Kita cari penutup yang di situ secara posisi tingginya itu 2/3 dhira, ya. Terus jaraknya itu tidak sampai melebihi 3 dhira. Berapa itu 2/3 dhira? Mitrun. Kalau 2/3 dhira sulusu mitrin takriban. Dalam takrus hadidah di tanah sulusu mitrin, 1/3 dari 1 meter. Berarti berapa senti itu, Pak? Sekira 34 senti ya. 1/3 dari 1 meter. Sulusu mitrin itu 1/3 dari 1 meter. 34 senti lah. Itu tingginya. Tetapi di situ diusahakan dari pusar sampai umpama kok kencingnya itu berdiri, maka di situ pusar sampai delamaan kaki atau telapak kaki ini tertutup. Ya. Tapi kalau di situ posisi duduk, itu pasti tertutup dengan tinggi sulusu mitrin, 1/3 dari 1 meter. Berarti sentinya berapa? Kurang lebih 34 cm. Itu masalah tingginya. Kalau masalah jaraknya adalah salah satu adru. Berapa itu? Kira-kiranya mitron wanisfun. 1,5 meter. Jangan sampai melebihi 1,5 meter. Jadi cagaknya atau penutupnya tadi tidak kok melebihi 1,5 meter. Tingginya itu kemudian tidak lebih rendah daripada 34 cm. Kemudian ada pertanyaan, lah umpama penutupnya itu dastrek. Dastrek itu adalah kepala truk. Biasanya kan gitu kan? Supir di depan truk
atau supir di depan bus sebagai penutup, maka di situ sudah mencukupi. Bahkan ada ibarat yang ceplos mengatakan seperti itu ketika kok penutupnya adalah seperti kendaraan-kendaraan semacam itu, maka mencukupi untuk menjadikan seorang tersebut tidak mendapatkan keharaman kencing di tempat yang lapang. Di balik pohon nanti ada sendiri di balik pohon. Nanti pohonnya kira-kira pohon yang bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanibu adaban al-baulu fil ma'i ar-raqidi. Ini hukumnya sunnah. Untuk tidak kencing maupun di situ beol di air yang tenang. Di air yang tenang, sunnah ini. Untuk tidak seperti itu. Kalau air yang mengalir diterangkan fayukruh fil qalil minhu dunal katsiri. Kalau di situ air yang mengalir makruh ketika sedikit, tidak makruh ketika banyak. Walhasil seperti ini. Ini kalau memang airnya itu tidak digunakan banyak orang atau airnya sendiri. Loh, tapi ketika air tenang miliknya kolamnya orang lain, kemudian kita kencingi atau kita BL di situ, ya haram. Nah, ibarat ini adalah yang babakan sunnah, ya. Itu memang ayil mubah, awil mamlukilahu. Artinya ada suatu kobangan, ya, yang di situ tenang, memang diperbolehkan atau menurut masyarakat di situ nggak apa-apa kencing atau BL di situ. Atau memang miliknya sendiri. Ini sunnah untuk tidak seperti itu. Jangan ada kobangannya. Tidak berarti ada kolam orang lain dikencingi, di BOli nggak masalah, itu jelas haram. Makanya kita harus tahu ibarat ini secara syarahnya juga, hasilnya juga. Ayil mubahi awil mamlukilahu. Jadi air tenang itu memang dibuat untuk seperti itu, atau memang miliknya sendiri. Kalau tidak seperti itu haram. Ya, kalau tidak seperti itu haram. Contoh, kita di kolam renang. Pada waktu di kolam renang, kira-kira di situ boleh apa enggak kencing pada waktu di kolam renang? Diperbolehkan apa enggak? Wong kolam renang itu kan bukan milik kita. Miliknya orang yang mempunyainya. Lah boleh apa enggak? Apalagi beol. Ya kan, apalagi beol. Terus kemudian kita pakai ibarat ini. Memakai referensi ini. Lu di dalam takrib kajian malam Senin itu kan karena memang menerangkannya mungkin tidak terlalu luas ya. Terus kemudian pakai ibarat ini, itu kan hukumnya cuma sunnah. Berarti nggak apa-apa dong, nggak dosa dong umpama kencing atau beol di kolam renang. Lah kalau terus kemudian wajarnya kencing nggak apa-apa di kolam renang. Atau memang kolam renangnya sangat luas seperti laut, kan ada yang seperti itu. Dan nggak masalah, nggak mempermasalahkan dari orang yang punya, ya monggo. Tapi lumrahnya itu tidak diperbolehkan. Karena bukan tempat untuk kencing, wong di situ masih ada toiletnya kan, ada WC-nya. Maka kita harus memang memahami betul persoalan-persoalan seperti itu. Wa tahta syajarati al-muthmirati. Dan juga sunnah untuk tidak kencing maupun beol di bawah pohon yang berbuah. Baik pada waktu itu pohonnya berbuah maupun tidak. Ini secara hukum fikih ya. Jadi jangan terus kemudian pohon yang potensi berbuah, baik kenyataannya pada waktu itu berbuah maupun tidak, itu makruh untuk kencing di bawahnya. Sampai jarak mana? Sampai kiranya buahnya itu bisa turun ke area situ. Sampai ya. Jadi kiranya buah itu umpama jatuh, itu sampai jarak mana, itulah masih dalam ranah kemakruhan. Tapi kalau sudah agak menjauh, maka di situ nggak masalah. Tapi kembali lagi, terus berarti kalau yang pohon yang tidak berbuah boleh. Secara hukum fikih nggak masalah. Tapi kalau secara hukum hati rasa sama-sama makhluknya Allah, yang di situ masih bertumbuh dan berkembang, ya kita janganlah kemudian di bawah pohon atau di bawah yang lainnya yang masih hidup seperti itu, karena kita bisa menyakitinya. Ini kan hukum fikih. Wa yastanibu madukir fit tariqi al-masruqil linnas.
Juga termasuk sunnah untuk tidak kencing di jalan yang biasa dilewati manusia, Pak. Kencing di jalan apalagi terus disemprotkan ke rodanya itu makruh. Karena apa? Berpotensi mendapatkan laknat dari orang yang lewat. Mendapatkan pisuhan, mendapatkan doa buruk dari orang yang lewat. Maka untuk menghadiri hal itu, maka kita janganlah sampai seperti itu maksudnya. Kalau beol, wakila yahrum at-taghawutu. Menurut Kil, beol di jalan itu sampai haram. Kalau pendapat yang pertama tidak sampai haram, tapi kalau pendapat yang kedua, untuk khusus beol, BAB di jalan yang biasa dilewati orang banyak, itu hukumnya sampai haram. Walhasil dihindarilah apa itu namanya, cek kencing, cek beol di jalanan. Wadili, wafi maudidili syaifan, wafi maudi syamsi syitaan. Dan juga makruh kencing di tempat peneduh yang ada iup-iupan pada waktu musim panas, di tempat yang di situ kering di waktu musim penghujan. Karena apa kembalinya? Di tempat situ biasanya dibuat orang pada kumpul atau pada nyantai. Oleh karena itu kita hindari. Wasakbi, dan di bolongan. Istilah Jawanya di leng. Tahu leng, Pak ya? Leng yuyu, leng ular gitu loh. Nah itu kita makruh. Khawatirnya menjadikan kita menyakiti hewan-hewan yang ada di situnya, akhirnya kita mendapatkan laknat dari hewan tersebut. Atau itu memang penggunanya umpama jin. Ya udah nanti burungnya bengkak lah. Burungnya itu kadang ya kita sendiri atau orang-orang itu yang memang di situ sembarangan dalam kencing maupun BAB. Jadi BAB dipaskan di bolongan itu. Wah. Wala yatakallamu alal bauli wal ghaiti, dan tidak baik, artinya makruh ngomong pada waktu beol maupun BAB. BL sama ya. Pada waktu kencing maupun BAB. Nah, jadi pada waktu BAB itu makruh ngomong. Makruhnya itu ketika kotorannya keluar. Ya, ketika kotorannya keluar, pada waktu kencingnya airnya keluar itu, atau pada waktu kotoran yang dari dubur itu keluar, itu makruh. Kecuali darurat. Kecuali darurat, ada yang memang butuh bantuan mendesak, boleh ngomong pada waktu keluar. Kalau memang tidak pada waktu keluar, itu nggak sampai makruh. Ya, nggak sampai makruh. Umpama, maksudnya gini, contoh bersandingan, terus ada yang ngejak ngobrol, umpama. Nah, pada waktu itu tidak, saat keluar maka tidak sampai makruh. Yang makruh itu ketika di posisi kotorannya keluar. Makanya ada cerita seperti ini, Pak. Ada ulama atau seorang kiai yang benar-benar sudah fana dalam urusan ilmu. Tidak meninggalkan waktu sedikit pun kecuali belajar ilmu. Kalau kecuali darurat ya. Diterangkan sampai di situ masuk kamar mandi, itu tetap belajar, Pak. Tetap belajar. Prakteknya apa? Prakteknya adalah mengundang santrinya, disuruh membacakan kitab terusan yang dipelajarinya, beliau sedang hajat. Jadi tidak ada waktu kecuali beliau belajar. Punya istri, karena istrinya itu memang benar-benar sangat taat kepada beliau, makan pun disuapin istri beliau dalam keadaan belajar. Jadi memang sudah fana dengan ilmu. Oleh karena itu, contoh seperti ini tidak masalah. Kemudian santrinya baca, disalahkan, salah umpama. Tambahi keterangannya, umpama seperti itu ya, tidak masalah karena tidak pada waktu keluar ngomongnya. Wala yastaqilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, dan janganlah atau tidak menghadap ke matahari dan rembulan dan tidak membelakanginya. Gimana ini prakteknya ini? Berarti di puncak gunung gitu ya, pada waktu matahari terbit, tidak menghadap ke matahari, tidak menghadap ke rembulan dan tidak membelakanginya. Faslun fi nawaqidul wudu wallahu alam bissawab.
Ini adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan istinja maupun istijmar. Sebenarnya banyak sekali, tetapi marilah kita diskusikan atau kita buat tanya jawab sehingga menambah wawasan kita dari apa yang kita kaji tadi. Silakan dari bapak-bapak mungkin mau bertanya. Sudah cukup? Atau kita tambah? Masih jam 8. Biar hatam. Ya. Apa? Ngomong sendiri. Iya. Oh ya. Tanah Nuh istilah kitabnya. Jadi bagaimana hukumnya tanah Nuh atau dehem-dehem atau dememil atau gremeng-gremeng pada waktu apa itu namanya pada waktu BAB. Tadi kalau memang pada waktu tidak keluar itu jelas nggak masalah, ya kan? Jelas tidak ada kemakruhan. Ada pembahasan makruh itu ketika pada waktu kotorannya itu sedang keluar. Itu biasanya kemudian keluar tanah Nuh atau ngeden-ngeden gitu ya. Diterangkan, saya juga alhamdulillah tadi sudah baca referensinya, tanah Nuh itu laisa bikalamin. Tidak termasuk omongan yang dibahas dalam permasalahan kemakruhan pada waktu hajat. Jadi umpama pada waktu keluar itu kemudian ngeden-ngeden, ada suara gitu umpama ya, maka di situ tidak mendapatkan kemakruhan dan tak masalah. Gitu Pak Tamrin. Jadi ngeden-ngeden nggak masalah. Gimana Pak? Iya. Posisikannya pada saat kecil itu seperti apa? Oh iya. Jadi kalau di bawah orang harus berdiri, oh maksudnya kaifiahnya gitu ya? Prakteknya lah, praktek yang sebaiknya dijalankan gitu ya? Iya, istirha. Iya, iya. Ini saya bacakan. Jadi secara runtut, ini kalau memang mau dijalankan secara semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau memang nggak bisa semuanya, setidaknya ada yang bisa kita jalankan. Ada bu qadil hajati fil makani al mu'addili qadil hajati. Etika hajat di tempat yang memang telah tersediakan untuk hajat atau contohnya di WC. Pertama adalah lubsun na'laini. Kita memakai sandal. Jadi kita memakai sandal. Yang kedua adalah satru roksi, memakai penutup kepala. Jadi di apa itu namanya di kamar mandi itu kita disunahkan untuk memakai penutup kepala. Apakah bentukannya topi atau bentukannya peci kita. Tapi kita seyogianya dibedakan. Peci yang untuk dibuat ibadah sholat sama peci yang khusus dibuat BAB atau kencing. Jadi sunnah untuk satrul aurat. Artinya apa? Supaya ilmu-ilmu ini loh yang sudah kita dapatkan di kepala kita ini biar tidak hilang. Adzikru indad dukhuli, masuknya dengan dzikir atau dengan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau anak yang belum balik itu masuk, maka kita juga mendoakannya kalau kita mengantar. Ya, kita mengantar anak ini umpama belum tamyiz atau belum bisa doanya, kita mendoakan dia, ya Allah lindungilah anakku ini dari setan perempuan maupun setan laki-laki. Kita sunahnya seperti itu. Kemudian takdimu yasarihi inda dukhuli, mendahulukan kaki kiri kemudian masuk. Masuknya menggunakan kaki kiri, takdimu yamini indal khuruji, dan keluarnya dengan kaki kanan. Itu nanti berpengaruh di ini, Pak. Di pola pikir. Jadi setiap tempat yang jorok, tempat yang diklaim menjijikkan itu kita menggunakan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Sebaliknya kalau tempatnya baik, maka kita menggunakan kaki kanan, keluarnya dengan kaki kiri. Ada muhamli dzikrillahi, tidak membawa perkara-perkara yang ada dzikrullahnya atau ada tulisan-tulisan yang mu'adzam, dimuliakan, contohnya namanya nabi, ya,
kemudian namanya suatu kitab, namanya para ulama. Kadang ada kaos yang tulisannya Nabi, ada kaos yang tulisannya para sahabat, itu nggak boleh. Atau setidaknya di situ makruh untuk membawa hal-hal semacam itu. Atau tulisannya Al-Quran. Kadang ada kaos seperti itu. Makanya kalau saya lihat kaos Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, gitu ya, Abu Bakar, bahkan lah itu atau fotonya siapa ulama tertentu, itu jangan sampai kemudian dibawa untuk hajat. Yang ketujuh adalah julus, duduk. Duduk. Apakah di situ dimanapun ya duduk. Kecuali di posisi itu benar-benar mengkhawatirkan untuk menciprat. Nah, itu duduk, ala yatakalama tidak ngomong, ala yang duro ilas samai. Tidak menghadap ke langit-langit. Jadi tidak gini. Ya. Au ila farji, dan tidak menghadap melihat farjinya. Au ila ma yakhruju minhu, dan atau tidak melihat sesuatu yang keluar. Baik di situ kencing maupun tinja. Karena itu nanti akan mengurangi kecerdasan. Walakin yang duru amamahu, tetapi lihat ke depan. Jadi tidak melihat ke atas, tidak melihat ke bawah, tapi melihat ke arah depan. Al-i'timatu ala rijlihi al-yusra wa takunu al-yumna mangsubatan. Jadi ini yang sunnah ya, ada kesunahan seperti ini. Kaki kiri sebagai penyangga, kaki kanan itu diselonjorkan. Berarti gini, Pak. Ini Mama bisa ya? Gini, Pak. Jadi akhirnya kan miring. Jadi ini yang kiri ini sebagai penyangga. Dan ternyata pernah saya praktekkan di posisi WC yang memang memungkinkan, itu enak. Los gitu loh. Terutama orang yang punya ambeien, katanya termasuk cara atau termasuk apa istilahnya, pengobatannya itu seperti ini. Tapi ya memang ya kadang agak susah, tinggal posisi apa itu namanya toilet yang seperti ini. Dengan posisi seperti ini maka agak miring. Seperti kalau di apa itu namanya ini kan usus kan seperti ini, Pak ya, keluar terus mulur gini. Ini kalau langsung gini kan ya keluarnya kan nggak bisa los. Tapi kalau diiringkan justru malah los. Seperti itu sunahnya seperti itu. Alayak basa, alayak suko, tidak meludah. Alayak basa biadi, tidak memainkan tangannya. Jadi makruh bermain tangan atau apalagi HP-nan itu makruh. Allah yarfa'a saubahu hatta yatnuwa minal adi syai'an fa syai'an. Cara membuka baju itu bukan berarti masuk langsung bur. Tapi dibuka sedikit-sedikit sampai kemudian turun ke posisi duduk untuk hajat. Ini ya sunahnya seperti itu, tapi kadang ya alah kelamaan dan itu tidak sampai haram. Ayus bila saubahu inda farogihi syai'an fa syai'an. Kemudian bajunya dipakaikan lagi sedikit-sedikit pada waktu berdiri. Ayastabri'a. Istibra' ayata'akata min khuruji baqiyatil bauli al-mawjud fi qasabatin zakari. Yaitu apa? Dengan tanah nuhi dengan dem tadi. Artinya jangan ditahan, dilepaskan. Tambahi dem. Tadi kan. Bi imrori isbi ilyati al-yusra as-sababata tahtal qadibi. Dijalankan dengan menggunakan jari yang kiri. Telunjuk di pelirit, Pak. Di pelirit, Pak Ari, di pelirit. Binatri salasan bi ayyuharriko dzakarahu, di pelirit tiga kali. Biar di situ benar-benar kemudian keluar baru membaca doa ghufronaka alhamdulilladzi adzaqani ladzatahu atau alhamdulilladzi adzaba anil adza wa afani. Seperti itu, Pak. Itu kalau mau benar-benar melakukan semua kesunahan. Seperti itu. Tapi biasanya kita ya setidaknya masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Ya.
Tapi ada yang pakai dinding, tapi kalau ada yang pakai dinding, nah itu kita lahir ini makhluk. Terima kasih. Memang ada kesunahan kencing itu tidak di tempat yang padat. Karena ketika kencingnya di tempat yang padat, ini menjadikan air itu nyiprat. Itu aja posisi di alas atau di tanah yang padat. Apalagi modelnya sekarang seperti itu. Gitu, Pak. Jadi memang sunnahnya itu ya kencing itu kiranya posisi air pada waktu terkena tanah itu tidak sampai menciprat. Jujur kalau saya di posisi itu nggak bisa, Pak. Maksudnya nggak bisa itu gini. Saya di situ sudah kayak wah ini najis. Apalagi pakai celana. Apalagi pakai celana. Kecuali memang sudah di posisi seperti itu, adanya cuma itu ya kita ya silahkan, tetapi memang harus benar-benar hati. Kalau masih ada kayak penutupnya gini, digantung, nah ini enak-enak aja ya. Tapi kalau posisinya terus kemudian loss, itu mengkhawatirkan untuk menciprat. Nah, oleh karena itu, kalau kita boleh memberikan arahan, sebaiknya tidak kencing di posisi seperti itu. Kalau masih ada, kalau nggak ada ya udah kita di situ harus siap-siap punya pengganti atau membawa sarung. Saya sering diomelin sama istri saya kalau bepergian di toilet yang modelnya di stasiun atau di hotel atau di penginapan itu ya memang lama saya, Pak. Karena saya mencari yang tidak seperti itu, Pak. Mencari yang apa itu namanya? Yang loss gitu loh. Yang loss itu saya kalau pakai celana mesti tak buka semua, Pak. Tidak saya, jadi kencing itu enggak sambil saya pakai. Atau kencing itu atau BAB itu pokoknya tak buka semua, bukan kok tidak menuruti ini. Ini kalau nggak saya buka, ini mesti jelas nyiprat semua, dan itu malah menjadikan kita nggak sah dalam sholat. Tapi kalau memang terpaksa dan kemungkinan nanti sholat bisa di rumah ganti baju ya udah nggak masalah. Mau gimana lagi daripada kelamaan diomeli orang. Nggak tahu ya praktek memang seperti itu memang atau memang ngirit anggaran ya kan. Nyiri tempat ya. Kalau bisa lihat-lihatan sampingnya gitu. Mungkin ada lagi, Bapak? Ya, gimana, Pak? Umumnya ya, kalau saya pribadi, BAB itu benar rokok. Hukumnya seperti apa? BAB? Hukum merokoknya apa BAB sambil ngemut rokoknya? Biasanya umumnya kita kalau BAB ya. Sama seperti halnya kita BAB dengan makan. Ini kita keluar daripada hukum rokoknya loh. Tetapi BAB dengan merokok. Rokok itu kan ada ainnya kan. Sehingga pada waktu umpama puasa kalau merokok pasti batal karena ada ain yang masuk. Berarti kan ketika kau BAB dengan posisi merokok, yaitu sepertinya kita minum ataupun makan. Lah kira-kira di situ makruh atau tidak? Kan gitu, Pak. Ya kan? Bapak kan mestinya sudah tahu jawabannya kan, pada waktu BAB kok makan, pada waktu BAB kok minum. Itu keluar dari pembahasan rokok hukumnya apa. Tapi ini adalah posisi pembahasan BAB sambil memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ke dalam tubuh. Itu ya jelas di situ makruh. Seperti itu. Dan kok bisa, Pak ya? Kok maksudnya nggak jijik ya? Iya. Bahkan ada loh yang sampai kalau nggak rokok, cari-cari dulu kok. Karena menghilangkan bau katanya. Tapi kan ya maksudnya gila nih, Pak. Mungkin ada. Iya. Ya, silakan. Tadi dijelaskan kalau air kecil ya penting kalau di lapangan itu kita itu menghadap atau membelakangi itu ya. Kalau air kencing itu berarti menghadap kiblat, kalau BAB itu membelakangi. Posisi kita nggak tahu nih, kita di mana nih? Posisi kita di mana nih kiblat itu?
posisi mana nih kan namanya di jalan ya kiblat dan di lapangan bingung. Nah, kiblat atau bukan kiblat atau posisi mana nih? Soal aja lah pokoknya lah. Apa nih? Bagaimana itu? Ya sebaiknya cari satir, Pak. Cari penutup. Ya cari penutup apapun di situ kalau ada. Lah kalau memang masih nggak ada, ya kita kan mungkin bisa berusaha dulu ya kira-kira kiblatnya ramanya ya melihat matahari ya kan, atau melihat yang di HP kompas itu kan masih kita bisa usaha. Iya. Ya. Iya, walhasil di situ ya. Nah, terus kemudian ceboknya gimana, Pak Budi? Aqua. Aquanya siapa? Oh, iya. Makanya ada pembahasan seperti ini, Pak. Bagaimana ketika memang nggak ada yang dibuat cebok, terus kemudian itu dia ceboknya itu dengan tangannya. Paham nggak maksudnya? Jadi tidak ada air, tidak ada batu, tidak ada tisu. Lah ini kalau tidak diusap dengan tangannya, maka ini pakaiannya malah ikut najis. Jadi diusapkan dulu dengan tangan, kemudian tangannya dioset-osetkan. Tetap tidak mencukupi untuk dibuat istinja. Cuma boleh enggak? Gitu loh. Karena kan ada suatu kaidah, kita enggak boleh untuk tadumuh bin najasah. Untuk gubratan atau main-mainan najis atau mengenai najis tanpa ada tujuan. Boleh enggak? Kemudian kita usapkan di tangan kita dulu, tangan kita kemudian kita usapkan di tanah supaya kering, dan nanti urusan nanti. Ternyata itu diperbolehkan. Diperbolehkan bukan berarti sudah mencukupi untuk istinja loh. Diperbolehkan tangan kita itu kita usapkan kencing kita itu tadi supaya kering, terus kemudian kita usapkan, itu enggak masalah. Tidak mendapatkan keharaman tadumuh bin najasah. Lalu yang posisi kamar mandi sudah tertutup ya? Tertutup. Tapi pada umumnya sampai saat ini saya pribadi pun masuk kalau bisa ini memang alasan nih kalau dia saya gitu. Tapi masih dalam hati rasa ketakutannya dengan kita merasa juga salah. Itu penjabarannya memang banyak atau memang hanya satu aja, tidak masalah penjabaran secara dari masa lain atau dari ulama. Kalau cara fikih sudah mayoritas bahkan semuanya kalau namanya sudah tersedia untuk WC, maka nggak ada pembahasan menghadap kiblat, menghadap. Iya, yang tertutup itu sudah nggak ada. Memang itu sudah tempatnya, sudah posisinya di situ untuk BAB. Ya sampai saat ini bangun rumah masih itu kan. Bangun rumah kamar mandi kan sampai sedetail itu. Ya kalau memang bisa ya silahkan. Tetapi kan Islam, sekali lagi Islam itu bukan menimbulkan masalah, tetapi menyelesaikan masalah. Ya namanya rumah kadang diposisikan biar tidak menghadap kiblat. Tapi nanti nggak baguslah dipandang. Ya nggak perlu kemudian menuruti itu. Saya jelaskan bentuk-bentuk gitu kan. Iya. Artinya memang ini dapatnya dari fikih. Iya, kalau sudah niatannya nawaitunya itu sudah posisi untuk BAB, maka di situ nggak masalah gitu loh maksudnya. Sekarang banyak yang juga baca itu satu pendapat lain nanti ada lagi dah. Saya mau tahu semuanya kalau itu satu ya. Jadi terus kemudian kita nggak perlu merubah kamar mandi kita. Walhasil gini, tapi kalau memang kamar mandi itu di dalam kamar, itu riskan sebenarnya. Kamar mandi di dalam kamar itu riskan. Riskan apa? Menciprat. Gitu kan? Makanya kita harus hati-hati memakai sandal. Ya kan? Kalau umpama kok kemudian kamar mandi, coba bayangkan, Pak. Ini apa itu namanya kamar, terus kemudian ada kamar mandinya. Itu kemudian kita BAB di situ, kencing di situ. Kira-kira nyiprat nggak airnya sampai keluar? Rata-rata kebanyakan kan nyiprat kan? Lah kalau sudah nyiprat, ini kita melangkah tek itu kan ibaratnya kan ya udah. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan cara memakai sandal. Kalau memang seperti itu.
Kalau boleh di situ memberikan masukan sebelum membuat rumah, ya memang kalau kamar mandi ya umpama masih di posisi di dalam kamar, ya di situ agak dikasih tirai atau dikasih jarak, sehingga di jarak tersebut kita bisa mensucikan air kita lagi sebelum kita keluar di area kamar mandi. Kalau kemudian umpama ini langsung ini kamar mandi kotaan sini, terus kemudian langsung keluar ini tempat biasa, ini kan sangat riskan untuk najis kemana-mana. Makanya di tempat saya juga seperti itu. Namanya masih ikut mertua. Ini kamar, terus kemudian ada kamar mandinya. Saya sudah langsung ngomong sama istri saya, ini jelas kita harus pakai sandal. Kalau nggak pakai sandal, ini nggak sah. Saya menyaksikan sendiri kita kencing, ada ngecembong sedikit. Itu kan sudah najis. Terus gimana mas, kita cuci lagi? Kamu cuci lagi, umpama kita pel lagi, nanti kita masuk ke kamar mandi, kencing, nyiprat lagi. Makanya kita harus hati-hatilah dalam urusan situ. Kalau masalah menghadap kiblat, memungkuri kiblat, kamar mandi kok sudah jadi kamar mandi, no problem. Nggak usah dipersulit gitu maksudnya. Mungkin ada lagi bapak-bapak terkait dengan hukum istinja ini? Ataukah sudah cukup? Cukup Pak ya? Cukup, alhamdulillah. Kita telah membahas istinja. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini benar-benar menjadikan kita sebagai hamba yang mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ya. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.